Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Mila. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Jaka Tarub berburu dan Mbok Mila bertani padi di sawah. Suatu pagi, di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi misterius. Apa arti mimpi barusan ya? Kok bisa aku bermimpi bertemu dengan seorang bidadari yang sangat cantik? Mbok Mila sedang sibuk menghias diri, kemudian teman-teman Jaka menjemput Jaka Tarub untuk berburu. Seperti Wanto dan Samosa. Tak lupa Jaka Tarub berpamitan kepada ibunya. Kak, Jaka, agak cepat, keburu matahari naik. Nak, sudah ada temanmu di depan mengajak berburu. Iya, Bu. Kalau begitu, aku pamit pergi berburu dengan teman-teman ya. Selepas Jaka pergi berburu, Mbok Mila tetap melanjutkan menghias diri. Kemudian, Mbok Ranu ingin bertemu dengan Mbok Mila karena lama tidak bertemu dan ingin menanyakan kabar Mbok Mila. Mbok Mila, lama ya kita nggak ketemu. Mbok Ranu. Iya Mbok, belakangan ini saya istirahat di rumah. Waduh, pantesan ya wajahnya makin glowing gitu. Kalau dilihat-lihat, umur Jaka Tarub sudah dewasa ya. Apa nggak kepikiran untuk menikah? Bagaimana kalau Jaka menikah dengan anakku, Laraswati? Idemu sangat bagus Mbok. Umur Jaka dan Laraswati juga sudah cukup untuk menikah bukan? Ya sudah Mbok, kalau gitu mari dicoba dulu. Bicarakan dengan Jaka ya Mbok. Setelah Mbok Ranu pulang, ketika Jaka di hutan teringat mimpinya tadi malam, yang baginya sangat misterius. Di tengah-tengah perjalanan berburu, akhirnya Jaka menceritakan mimpinya pada teman-temannya. Kalian tahu nggak sih? Semalam, aku bermimpi menikah dengan seseorang bidadari yang cantik jelita. Yakin cuma mimpi? Apa jangan-jangan itu halusinasimu saja? Iya ya, mana mungkin ada bidadari di dunia ini yang mau denganmu. Sudahlah, pasti itu halusinasimu. Mana ada bidadari di dunia nyata? Aku yakin pasti mimpiku. Mana mungkin aku halu? Sudahlah, kalau kalian tidak percaya. Matahari telah terbenam, Jaka dan teman-teman kembali pulang dengan tangan kosong karena tidak mendapat hasil buruan satupun. Saat Jaka pulang, ternyata ibu sudah menunggu di depan rumah. Bu, aku pulang. Tapi sayangnya aku tidak mendapat hasil buruan. Sudahlah nak, tidak apa-apa, besok masih ada waktu. Nak, ibu pengen berbicara denganmu. Kamu akan ibu nikahkan dengan anak Mbok Ranu, yaitu Laraswati. Karena ibu sendiri sudah semakin tua dan ibu ingin melihat kamu menikah. Baiklah Bu, Jaka mau demi kebahagiaan ibu. Kemudian, Jaka menikah dengan Laraswati dan hidup bahagia. Come on, baby. Tolong ramalkanlah yang mencinta fortune cookie. Masa depan tidak akan seburuk itu. Hey, hey, hey. Mengembangkan senyuman dan membawa kabar.
Keseharian Jaka tetap berburu dan Laraswati membantu Mbok Milah di rumah. Pada suatu pagi, Jaka kembali berburu dengan teman-temannya. Istriku, aku pergi berburu dulu ya. Seperti biasa, dengan samosa dan lainnya. Mas, tunggu sebentar. Tapi aku punya firasat jelek denganmu. Apa kamu yakin hanya pergi berburu? Iya istriku sayang, percayalah padaku. Aku harus bergegas sebelum matahari semakin terik. Jaka dan teman-temannya menuju ke sungai untuk menangkap ikan. Ketika tinggal beberapa langkah, Jaka dan teman-temannya mendengar suara gurauan sekelompok perempuan. Mereka pun mengendap-endap menuju sumber suara, dan betapa terkejutnya mereka melihat para bidadari mandi di sungai. Wah, cantik banget loh, kayak bidadari. Itu orang mana ya? Kok aku nggak pernah lihat mereka? Buset, itu bukan orang, itu bidadari beneran. Tuh kan, apa aku bilang? Mimpi aku bukan sekadar halu. Jangan berisik, nanti kita ketahuan jika sedang mengintip. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit, mati dan kotoran. Lalu menyilang, komedo berkurang. Putar di wajah, bilas multivitamin. Saat sedang asik mengintip, Jaka dengan pikiran jahatnya mengendap-endap untuk mengambil selendang dari salah satu bidadari. Di sini airnya sangat segar ya. Benar, apalagi di sini pemandangannya sangat bagus. Apalagi di sini jarang terjamah oleh manusia. Bentar-bentar. Tapi kalian ngerasa kayak ada yang ngintip gak sih? Lihat-lihat di belakang ada yang ngintip kita dari tadi. Dasar mata keranjang, lelaki tidak tahu diri. Gimana ini? Tempat ini sudah tidak aman untuk kita mandi. Iya ya, kayaknya sudah dari tadi kita diintip. Ya nggak sih? Soalnya mereka langsung kabur gitu. Ya udah, kita pergi aja dari sini. Kita kembali ke kayangan. Lagian mataharinya sudah tenggelam. Saat sibuk mencari selendang untuk kembali ke kayangan, Nawang Wulan tidak menemukan dengan selendangnya. Raut mukanya semakin panik karena selendangnya tidak terlihat. Gawat, selendangku nggak ada. Gimana ini? Cari dulu yang benar, pasti ketemu. Kamu dari tadi nggak lihat aku cari-cari selendang? Kamu pikir aku santai-santai, hah? Ayo kita kembali, waktu kita sudah tidak banyak. Waduh, gimana ya ini? Bantu cari dong, jangan diam semuanya. Apa sih Nawang Wulan? Dari tadi nggak mulu. Ya udah, kita tinggalin aja biar dia urus dirinya sendiri. Oke, fine, tinggalin aku. Dasar kalian semua egois. Nawang Wulan sedih ditinggalkan oleh saudari-saudarinya. Ia tidak menemukan selendangnya ada di mana. Jaka Taruk menemui Nawang Wulan untuk membantunya. Hei, kok kamu sendirian? Kenapa kamu menangis? Aku gak bisa kembali ke kayangan karena selendang aku hilang. Saudariku tadi meninggalkanku karena aku marah-marah. Oh, selendangmu hilang. Mendingan kamu ke rumah aku aja untuk ganti baju dan beristirahat sebentar karena sudah malam. Benar juga katamu. Di sini aku juga kedinginan. Jaka Taruk membawa Nawang Wulan ke rumah ibunya dengan mengendap-endap menuju ke kamarnya. Saat itu, Laraswati, Mbok Milah, dan Mbok Ranu sedang pergi bersama. Kamu pilih sendiri saja bajunya. Ada di dalam lemari itu. Aku tinggal ke depan ya. Nawang Wulan membuka lemari dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sembari Laraswati datang dan masuk ke kamar. Loh, bukannya ini selendangku ya? Aku sudah yakin kalau ini selendangku. Pasti dia yang mencurinya sampai aku tidak bisa kembali ke kayangan. Nawang Wulan keluar kamar penuh amarah karena firasatnya yakin itu selendang miliknya. Namun, ketika Nawang Wulan keluar membuka pintu bersamaan dengan Laraswati masuk ke kamar. Siapa kamu? Kok bisa ada di kamarku? Lah, kamu sendiri emangnya siapa? Sok-sokan banget sih. Aku.
Aku istrinya Jaka Tarub. Enaknya kamu bisa masuk kamar ini dengan bebas. Ada apa ini ribut-ribut? Terus ini siapa? Gak tahu mah, aku juga kaget. Ini perempuan main masuk ke kamarku sama Jaka. Bentar-bentar, aku bisa jelasin semua. Tenang dulu. Apalagi mas yang perlu dijelasin? Semua udah jelas, kamu selingkuh sama perempuan ini. Ini maksudnya apa, Jaka? Kamu sudah punya istri. Lalu, apa maksudmu mencuri selendangku dan membawaku kemari? Astaga Jaka, aku sudah menikahkanmu dengan Laraswati. Tapi begini ternyata kelakuanmu, membawa perempuan lain ke rumah ini. Dasar anak tidak tahu diri, mendapatkan orang tua saja. Ma, bukan seperti itu ceritanya. Sini, biar kuluruskan dulu. Sudah cukup, laki-laki hidung belang tidak tahu diri. Sudah punya istri, masih saja mencari-cari wanita lain. Sudah Laraswati, kita kembali ke rumah kita saja. Jaka Tarub ditinggalkan oleh keluarganya. Mbok Milah, Laraswati, Mbok Ranu pergi meninggalkan Jaka Tarub dan nyaman hidup bertiga.